Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang berbahagia, kembali kita jumpa di channel kesayangan kita, Pesantren Kehidupan. Di sesi ini kita kembali masih ditemani oleh sahabat setia kita. Beliau yang akan kemudian mengulik lebih dalam apa yang kemudian nanti akan kita bahas di kesempatan yang berbahagia ini. Akan tapi sebagaimana biasa, saya mendoakan kepada sahabat sekalian untuk tetap dalam kebahagiaan, tetap dalam keberlimpahan, tetap memiliki badan yang sehat, fisik maupun batinnya sehat. Kita semua berharap bahwa hadirnya konsep belajar kita ini benar-benar membawa manfaat, membawa maslahat untuk kita semua. Sahabat yang berbahagia, ada sebuah kenyataan yang harus kita sadari, bahwa tidak sedikit di antara kita ketika berdoa, ketika meminta kepada Tuhan yang Maha Kuasa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lama prosesnya, ya. Tidak serta-merta diijabah, tidak serta-merta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa yang kemudian menjadi sebab ketika doa kita, doa seseorang itu tidak dikabulkan oleh atau belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka ada beberapa pengalaman, ada beberapa wawasan yang mungkin di kesempatan yang berbahagia ini akan menjadi sebuah pencerahan, akan menjadi sebuah hal yang nanti akan menjadi panduan bagi kita semua. Sahabat yang berbahagia, bahwa yang terjadi di dalam kehidupan kita manakala kita meminta, manakala kita berdoa, itu adalah kita berharap dengan harapan yang berlebihan, ya. Harapannya adalah harapan yang kita itu kalau bisa mengatakan adalah harapan yang kalau tidak kita mendapatkan itu, maka kita tidak akan mendapatkan kesempatan untuk bahagia, ya. Jadi ada jeda, ada jarak antara apa yang sedang kita alami dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan itu. Maka ketika kondisinya masih seperti itu, inilah yang biasanya menjadi penyebab ketika kita tidak atau belum dikabulkan oleh Allah doa-doa kita. Apa yang kita inginkan belum kemudian Allah hadirkan di dalam kehidupan kita. Maka saya ingin mengajak kepada pribadi dan kepada sahabat sekalian, ayo pada saat kita meminta, kita sadari dulu emosi yang kita inginkan apa, perasaan yang akan kita harapkan itu apa. Kalau kita misalkan meminta sesuatu, apakah itu bentuknya kondisi atau bentuknya fisik, misalkan mudahnya bentuknya fisik sajalah. Bentuknya misalkan kita pingin mobil misalkan, ya. Kalau kita pingin mobil, rasa yang kemudian akan hadir pada saat kita memiliki mobil itu apa, ya. Nah, ketika kita sudah bisa merasakan saat kita memiliki mobil itu kita akan merasakan apa, nah maka pada saat kita berdoa, hadirkan rasa itu. Hadirkan kondisi emosi kita, psikologi kita, seolah-olah kita sudah memiliki mobil itu. Maka ketika kita bisa mengkondisikan diri kita seperti itu, maka apa yang kita inginkan justru akan kemudian cepat akan Allah hadirkan. Dan kemudian yang berikutnya adalah ketika kemudian kita masih merasa bahwa ketika kita tidak mendapatkan, kita kemudian akan mendapati diri kita menjadi tidak nyaman, itu juga akan menjadi belenggu, itu juga akan menjadi penghambat. Maka ketika kita sudah meminta dengan ekspresi, dengan kondisi psikologi, dengan emosi yang sama atau mirip dengan apa yang akan kita dapatkan pada saat doa kita dikabulkan, maka kemudian yang harus segera kita lakukan adalah kita seolah-olah mengabaikan, seolah-olah melupakan, seolah-olah akan Allah kabulkan atau tidak, akan Allah hadirkan atau tidak, itu bukan menjadi kewenangan kita. Itu menjadi hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rasa kemudian menunggu, rasa menanti, rasa ngarep itu kemudian ya sudah harus kita tinggalkan, harus sudah kita hilangkan. Nah, pada saat itulah dengan kondisi yang seringkali kemudian saya pribadi alami, justru pada saat kita sudah mulai lupa dengan apa yang kita minta. Kita sudah mulai tidak
begitu menginginkan apa yang pernah kita doakan, justru saat itu akan Allah hadirkan. Nah, kondisi inilah yang kemudian bisa jadi menjadi permasalahan banyak orang, ya. Maka di kesempatan yang berbahagia ini, sebagaimana biasa saya didampingi oleh sahabat kita, maka nanti beliau yang akan kemudian mengulik apa saja yang kemudian seringkali dialami oleh kebanyakan orang, termasuk mungkin oleh penanya sendiri, sehingga kemudian di kesempatan hari ini semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Silakan, Mas. Ya, Abi, terima kasih. Dari prolog yang Abi sebutkan, yang sampaikan barusan, saya teringat dengan satu pertanyaan elementer, Abi. Yaitu Allah itu akan mengabulkan, atau Allah itu akan memberikan atau juga mencabut kenikmatan atau rizki sesuai yang dikehendakinya. Kira-kira begitu ya, Abi, ya. Nah, sekarang antara kehendak Allah dengan keinginan kita, itu kan yang paling indah itu kan kalau itu terjadi sinkron. Sama. Iya. Nah, itu saya mau tanya itu. Itu bagaimana supaya sinkron, Abi? Iya. Oke, ya, jadi ini pertanyaan yang menggelitik, pertanyaan yang kemudian sangat penting untuk kemudian kita ketahui jawabannya. Sahabat yang berbahagia, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tahu keinginan Allah terhadap diri kita. Tidak ada. Ya. Tetapi kita sangat menginginkan ketika kita meminta, ketika kita berdoa, apa yang kita minta itu juga yang kemudian menjadi keinginan Allah terhadap diri kita. Gitu ya. Nah, maka bagaimana caranya? Caranya adalah berdasarkan pengalaman pribadi. Ketika kita belum bisa merasakan, ya, bahagianya kita, nyamannya kita, tentramnya kita, damainya kita, pada saat apa yang akan kita minta itu hadir dalam kehidupan kita, maka Allah juga akan seperti itu. Karena konsepnya yang harus betul-betul kita terus gaungkan dalam diri kita, bahwa Allah itu, Tuhan kita itu sesuai dengan persangkaan kita. Nah, persangkaan kita itu bukan apa yang kita ucapkan. Persangkaan kita itu bukan juga apa yang kita pikirkan. Tapi prasangka kita itu apa yang kita rasakan. Maka hadirkan rasa itu. Ketika kita sudah bisa merasakan rasa itu, maka saya jamin, ya, tidak butuh waktu lama. Apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi keinginan kita, apa kondisi yang kemudian kita harapkan hadir itu akan segera nyata. Dan kondisi itulah yang kemudian terus harus kita pertahankan. Jangan sampai kemudian kita kehilangan kebahagiaan, jangan sampai kita kehilangan kenyamanan, jangan sampai kita kehilangan ketidakpercayaan ketika kondisi yang kita inginkan itu belum Allah hadirkan. Ini yang agak berat, Mas. Karena loh, kondisi saya seperti ini, ya. Kondisinya mungkin sakit, ya, misalkan ya, sakit. Kita ingin sehat. Sementara betul-betul kita merasakan sakit, misalkan sakit perut kita, atau sakit kepala kita, atau sakit yang lainnya. Tapi kemudian kita berusaha seolah-olah perut kita sudah nggak sakit. Seolah-olah kepala kita sudah nggak sakit. Seolah-olah anggota tubuh yang kita minta kesembuhannya itu sudah Allah sehatkan, sudah Allah sembuhkan. Ini butuh sebuah repetisi. Butuh sebuah pengulangan dan pengulangan, bukan pengulangan memintanya, tapi pengulangan mengkondisikan perasaan kita, mengkondisikan hati kita agar kita merasakan bahwa saya sudah sehat, saya sudah sembuh, saya sudah sebagaimana yang saya inginkan. Nah, ketika kita sudah bisa menselaraskan apa yang menjadi harapan dengan perasaan kita itu, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita semua itu akan kemudian menyelaraskan. Meskipun kemudian apa yang akan terjadi ke depan itu kembali menjadi hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menjadi kewenangan kita lagi. Kemudian nanti Allah akan mengabulkan atau tidak, kembali jangan pernah menjadi hal yang kita kemudian ikut terlibat di sana. Kita seolah-olah merasa punya kewenangan untuk campur tangan terhadap apa yang akan Allah putuskan. Jangan, itu bukan ranah kita, itu bukan kewenangan kita, itu bukan hak kita. Maka biarkanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan apa yang harus Allah putuskan untuk diri kita. Tugas kita hanya menselaraskan apa yang kita inginkan dengan apa yang kita rasakan. Berdasarkan pengalaman lagi, ketika kita sudah bisa mensinkronkan apa yang menjadi keinginan dan perasaan kita atau rasa kita itu, maka
biasanya nggak lama, Mas. Biasanya justru sinkronisasi antara apa yang menjadi keinginan dengan apa yang akan Allah hadirkan itu terjadi. Tapi ketika itu belum bisa, nah biasanya ya enggak, ibarat kata jauh panggang dari api. Seperti itu, Mas. Ya. Bisa dipahami ya? Ya. Nah, ini melanjutkan pertanyaan dari yang sebelumnya, Abi. Ya, siap. Berdasarkan apa yang Abi sampaikan, kan kita itu semacam membuat prasangka baik. Betul. Bahwa prasangka baik itu kita dalam kondisi sakit, kita minta sehat. Kita berdoa agar kita sehat. Betul. Dan di pelaksanaannya kita langsung sudah membuat sebuah keyakinan bahwa kita sudah sehat. Iya. Nah di situ itu kan ada kemungkinan orang jadi terjerembab dalam kondisi atau terbawa dalam kondisi bahwa ini kamu sudah mendahului Allah ini. Maksudnya mendahului Allah dalam artian, oh kamu belum sehat, kok kamu sudah bilang sehat. Jadi gitu. Kayak halu gitu ya? Kayak halu atau mendekte bahkan. Iya, mendekte ya. Mendekte. Nah, itu bagaimana supaya kita tidak ada kesan mendekte gitu ya. Tidak ada kesan kalau mendekte kan, masa Allah didekte gitu kan. Tidak ada kesan itu, tapi kita punya keyakinan bahwa Allah akan menyembuhkan atau mengeluarkan kita dari permasalahan gitu, Abi. Iya. Jadi yang bisa diartikan sebagai mendekte adalah kita memaksa. Ya Allah, saya butuh ini ya Allah, saya pengen ini ya Allah, hadirkan dengan cepat ya Allah, saya butuh. Lah itu mendikte. Tapi kalau kemudian kita, ya Allah saya yakin saya akan sehat, atau ya Allah saya yakin ya Allah bahwa hari ini saya sudah sehat. Itu padahal kondisinya sebenarnya belum sehat. Ya belum sehat. Ya. Itu enggak mendikte, Mas. Itu justru kemudian meyakinkan diri kita bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang itu akan memberikan. Jadi itu wujud keyakinan kita, bukan kemudian memaksa, ya Allah saya ingin sehat, berikan saya sehat. Nah, itu justru bisa jadi mendikte kalau seperti itu. Tapi kalau kemudian kita meyakinkan diri kita, ya Allah saya yakin saya akan sehat, meskipun saat ini saya masih sakit. Ya seperti. Tapi kalau dalam bahasa manusia kan gini ya, Abi ya. Abi itu baik gitu dalam mata saya gitu. Seperti halnya Allah itu baik dalam mata saya. Kalau dalam kehidupan, wah Abi itu baik. Jadi kalau begitu ngeliat Abi, biasanya saya akan dikasih uang 50.000. Jadi saya udah berprasangka baik ini ke Abi. Bi, biasa Bi. Gitu saya cuma bilang kayak gitu. Itu kan Abi terus mengerti apa yang saya kodekan gitu ya. Betul. Nah, apakah gitu juga Allah sembuhkan dong, saya sudah sembuh kok gitu. Apa seperti itu juga? Seperti itu. Apa gimana ini? Iya, betul. Justru itu kan adalah bagian dari prasangka tadi, Mas. Ya, maka ketika kita kemudian sudah membahasakan meminta kepada seseorang atau membahasakan meminta kepada Allah itu sudah sedemikian simpel sederhana itu, hanya dengan kedipan mata bahkan bisa jadi ya. Ya, justru itu. Dan itu kan hubungannya dekat artinya kalau kayak gitu. Betul, iya. Maka sebenarnya apa yang menjadi konsep umum dalam meminta, dalam berdoa yang kemudian menggunakan kata-kata yang indah dan kemudian seolah-olah kemudian itu akan menjadi sebuah permohonan yang baik, itu belum tentu. Karena tidak membawa rasa itu. Kalau rasa itu nanti akan simpel. Tidak harus kemudian dengan menggunakan kata-kata yang panjang bahkan. Bersayap-sayap. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Seorang anak bahkan nggak mengatakan minta, Bu, gitu saja. Bu, gitu. Ibunya udah ngerti kalau anaknya minta gitu kan. Tapi berbeda, Ibu mohon maaf, saya dari tadi sebenarnya sudah menunggu Ibu, saya mau malah ibunya itu kayak panitia 17 kayak itu. Seperti itu ya kan. Nah, jadi konsep meminta itu adalah menghadirkan rasa. Intinya itu. Ketika rasa itu sudah hadir, maka apa yang menjadi keinginan kita itu yang akan memberi sudah tahu ya. Maka bersikaplah, berperasaanlah sebagaimana kita memang sudah dekat dengan Allah. Dan memang kenyataannya dekat kita antara diri kita dengan Allah. Dalam sebuah ayat, Allah itu mendeklarasikan bahwa aku, kata Allah, dalam bahasa itu menggunakan diksi kami. Ya. Kami lebih dekat daripada urat nadimu atau urat lehermu. Artinya apa? Artinya bahwa Allah itu sangat dekat dengan kita. Urat leher kita kan ini ya. Jadi urat leher kita itu sesuatu yang kemudian sangat menjadi penentu kesinambungan kehidupan kita. Kalau kemudian ini terputus, habislah kita, ya kan?
Nah, maka Allah memberitahu kita bahwa Allah itu berada lebih dekat dengan kita, dengan urat leher kita itu. Artinya Allah itu bisa jadi ada pada diri kita. Kalau Allah ada pada diri kita, berarti kan sangat-sangat dekat. Nah, maka kalau kita kemudian sadar bahwa Allah itu dekat, sadar kalau Allah itu ada dalam diri kita, maka kenapa kita harus ragu? Kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus cemas? Kenapa kita harus tidak percaya? Ya cukup dengan kode saja bisa. Cukup dengan kedipan mata, cukup dengan senyuman, cukup dengan menghadirkan rasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah akan pasti tahu apa yang menjadi keinginan-keinginan kita. Ibarat kata, di dalam tubuh kita itu kan ada energi toh. Energi itu bisa dikatakan sebagai daya. Daya itu ketika lampu itu dialiri oleh daya yang rendah, maka lampunya tentu akan menyalanya juga tidak terang. Betul gitu ya? Redup ya. Redup. Nah, ketika kemudian itu kita bawa ke dalam diri kita, kalau kemudian daya kita itu ada yang menghambat, ada yang kemudian menghalangi. Misalkan tadi, contohnya kita ragu. Daya yang energi atau daya yang ada pada diri kita itu akan kemudian menjadi terang atau menjadi redup atau menjadi seperti apa menurut penjenengan? Ketika ada rasa ragu-ragu itu. Ragu-ragu ya redup. Ketika biar pet mungkin. Ya biar pet ya, iya. kadang terang, kadang enggak iya. ya. Ketika kemudian kita takut misalkan, dayanya akan kuat atau akan lemah. Ketika kemudian kita sedih misalkan, dayanya akan lemah atau akan kuat. Akan lemah lagi. Maka kemudian bagaimana caranya agar energi dalam tubuh kita itu memiliki daya yang maksimal? Jangan biarkan gangguan-gangguan itu hadir. Gangguan itu emosi itu. Ya, rasa takut, rasa cemas, khawatir, kemudian sedih, kemudian marah dan seterusnya. Udah, jangan biarkan itu mengganggu energi kesejatian diri kita itu. Karena Allah sudah menyatakan dirinya bahwa Allah lebih dekat dengan diri kita, melebihi dekatnya kita dengan urat nadi kita, urat leher kita. Artinya, jangan kemudian kita menganggap bahwa Allah itu ada di tempat yang jauh. Tapi Allah itu ada dekat dengan kita. Bahkan kemudian saat rasa kita itu hadir, Allah yang sudah merasakan. Tidak harus kemudian kita mengucapkan. Meskipun kemudian mengucapkan itu akan menjadi sebuah penegasan bahwa aku butuh ini ya Allah. Ya. Kita kan butuh seringkali butuh penegasan itu. Maka kemudian inilah yang kemudian harus kita latih. Harus kita jadikan sebuah proses kita berlatih agar diri kita terampil mengkomunikasikan apa yang kita inginkan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, keterampilan berkomunikasi inilah yang kemudian nanti akan menjadikan kita memiliki sebuah pengalaman. Oh, ternyata ketika kita berdoa dengan cara seperti ini itu mudah dikabulkan. Oh, ketika kita berdoa dengan cara seperti ini tuh seringkali justru malah apa yang menjadi keinginan kita berbeda dengan apa yang menjadi keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini akan menjadi sebuah laboratorium kecil milik kita, Mas. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan Allah pada saat kita meminta. Nah, meminta ini tentu di dalam bahasa keseharian kita bisa jadi ketika kemudian kita menggunakan bahasa verbal langsung meminta, itu kan sesuatu yang bisa jadi itu akan menurunkan harga diri kita ya, bisa jadi ya. Kalau kemudian kita minta gitu. Tetapi kalau kemudian kita mengajak, bisa jadi itu kemudian kita posisinya akan menjadi sama, levelnya sama. Akan tapi tentu tidak. Ketika kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah semestinya kita harus memposisikan diri kita tuh serendah-rendahnya, sehina-hinanya. Tetapi dengan sebuah kesadaran bahwa apa yang akan Allah hadirkan adalah apa yang sudah kita rasakan. Maka mengolah rasa ini menjadi sesuatu, Mas. Seperti itu. Ya, mendengar penjelasan Abi yang barusan ini, saya makin Bi ya, makin liar ini Bi. Dalam artian ada penasaran gitu ya? Penasaran, ada pertanyaan yang mungkin secara diksi menjadi kurang santun gitu, tapi tetap harus saya tanyakan Abi. Ya, nggak apa-apa. Jadi kalau berdoa itu kan sebenarnya tidak melihat nasabnya ya Bi ya. Jadi, wah kalau yang nasabnya
grade A itu doanya tembus langit langsung gitu ya. Iya, enggak ada. Jadi tidak di situ ya. Iya. Jadi kalau grade A itu kedip aja Allah kabulkan gitu. Begitu aja Allah kabulkan gitu Iya. ya. Nah, ini terkait dengan itu, Abi. Jadi kita sebagai orang yang memposisikan atau Allah sebagai Sang Maha Pemberi, Iya. dan kita sebagai manusia Sang Maha Peminta ya, Abi, ya. Sang peminta lah. Sang peminta ya, tidak ada maha ya. Iya. Sang peminta itu kan bagaimana Allah ini atau kita ini ketika melakukan doa, kita juga melakukan doa dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, dan Allah juga memberinya itu dengan sepenuhnya begitu loh, Abi. Lah itu bagaimana ini titik temunya ini, Abi, ini supaya ya apa yang kita minta dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh sesuai dengan effortnya kita, tapi Allah juga tanpa melihat nasab tadi menyambutnya gitu. Bahkan bagaimana kita bisa sampai level mengedipkan mata saja sudah terkabulkan itu. Ya, kembali kepada masalah rasa, teman. Ya. Masalah rasa inilah yang kemudian harus kita betul-betul memang berlatih. Karena seringkali rasa inilah yang kemudian menganulir justru, ya, menganulir apa yang kita minta, apa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka idealnya kita bisa mengkondisikan diri kita bahwa ini adalah keberlimpahan. Ini adalah ketidakterbatasan. Ini adalah sebagaimana yang sudah saya inginkan. Jadi pada saat meminta itu kita sudah mendedikasikan diri kita tuh apa yang kita inginkan. Jadi jangan biarkan diri kita itu sedang menuju kepada sebuah kondisi. Jangan. Karena ketika kita sedang menuju kepada sebuah kondisi itu berarti ada jarak di sana. Tapi ketika kemudian kita mendekatkan jarak itu nempel di kita karena kita sudah merasa bahwa apa yang kita minta itu sudah ada di diri kita. Apa yang kita hajatkan itu sudah hadir dalam kehidupan kita. Meskipun realnya belum, tapi rasanya sudah. Nah, maka bagaimana agar rasa itu benar-benar bisa kita create sedemikian rupa, hadir utuh sebagaimana yang kita inginkan. Ini, sehingga Allah pasti akan menyambut rasa itu. Karena ternyata prasangka itu adalah rasa itu. Bukan apa yang kita ucapkan, bukan apa pula yang kita pikirkan. Tapi prasangka itu adalah rasa yang kita hadirkan. Sehingga kembali sebelum kita meminta, sebelum kita berdoa, idealnya kita ngangen-angen dulu. Sebenarnya nek saya punya itu tuh apa sih sebenarnya? Ya, rasanya bagaimana sih? Kemudian siapa saja sih yang kemudian akan merasakan sih? Kemudian saya kemudian akan menjadi seperti apa sih? Nah itu, maka hal-hal yang terkait dengan apa yang kita minta itu yang kemudian kita hadirkan dulu, Mas. Ya. Sehingga harapannya ketika hal-hal yang kemudian secara emosional, secara psikologi itu hadir, maka yang akan Allah hadirkan bentuk realnya, bentuk fisiknya, ya, bentuk nyatanya. Sementara sesungguhnya bentuk non fisiknya itu sudah hadir, kita yang menghadirkan. Karena bukan Allah yang kayak itu. Karena pada saat kita Allah berikan kesempatan untuk hidup, kita yang sepenuhnya mengelola diri kita. Rasa-rasa itu kita. Sementara Allah itu hanya memberikan sebagaimana apa yang kita rasakan, apa yang kita apa yang kita harapkan, apa yang kita ingin adakan. Nah, ingin adakan, harapkan, rasakan, itu adalah sejatinya menjadi kewenangan mutlak ada pada diri kita. Tugas Allah hanya mewujudkan, tugas Allah hanya menghadirkan, tugas Allah hanya menyatakan di dalam kehidupan kita. Maka ini tidak lepas juga dari hukum yang beberapa saat lalu sudah kita bahas, law of projection, hukum pancaran, hukum hukum yang kemudian sesuatu yang tidak nyata menjadi sesuatu yang menjadi nyata. Maka ini yang kemudian harus terus kita internalisasikan di dalam diri kita,
bahwa keyakinan akan kemahakuasaan Allah itu akan hadir dalam kehidupan kita manakala rasa itu sudah hadir duluan di dalam kehidupan kita. Seperti itu, Mas. Ya, Bi. Ini sebagai pertanyaan penutup di episode ini, Bi. Kembali ke tema bahwa bagaimana supaya kita itu tidak terlalu mengharap atau ngarep gitulah rasanya gitu. Itu mungkin Abi bisa jelaskan sesuai dengan tadi yang sudah pertanyaan demi pertanyaan dan jawaban demi jawaban yang sudah Abi sampaikan. Kan nanti kalau kebablasan kan atau tidak, kita tidak bisa mengontrol diri kan jadinya ngarep. Pengharapan yang berlebihan. Halu tadi ya. Halu gitu. Itu bagaimana kita tidak terjebak dalam kondisi itu dan kita bisa kembali kepada sesungguhnya kita itu harus seperti apa. Sekalian kesimpulan Abi. Baik, terima kasih. Sahabat yang berbahagia, memang bedanya tidak banyak. Artinya bedanya tipis antara halu dan keyakinan itu. Ya. Maka kita harus betul-betul mengkondisikan diri kita tuh yakin, bukan kita tuh sedang halu, bukan kita tuh sedang berhayal, bukan, tapi benar-benar kita sedang merasakan, benar-benar kita tuh sedang berada pada kondisi itu. Maka kalau halu itu kan adanya dalam pikiran, berhayal itu dalam pikiran, sehingga kemudian ya kita tidak merasakan kebahagiaan yang sejati. Tapi kalau rasa itu adalah kesejatian, rasa itu adalah keyakinan, rasa itu sesuatu yang hadir dalam wujud nyata, dalam wujud real, dalam wujud yang tidak kemudian kita sedang berhayal, sedang berhalusinasi, bukan. Maka bagaimana caranya agar kemudian rasa ngarep, rasa pengen, rasa ingin, rasa segala rasa itu kemudian bisa kemudian hadir dalam kehidupan kita yang sesungguhnya, itu kita dekatkan saja, ya. Kita dekatkan sedekat-dekatnya dengan diri kita. Jangan sampai ada jarak antara apa yang kita rasakan saat ini atau realita saat ini dengan idealita yang kita harapkan. Jadi idealita dengan realita itu kita dekatkan sedekat-dekatnya. Sehingga ketika itu sudah bisa kita lakukan, kita sudah memiliki keterampilan untuk mendekatkan ideal dan realita, itulah kemudian rasa ngarep itu sudah nggak ada lagi. Rasa halu itu juga sudah tidak ada, karena kita sudah merasakan saat ini sudah keberlimpahan, saat ini sudah ketidakterbatasan, saat ini adalah segala yang sudah kita harapkan. Nah, maka sahabat yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang tidak mudah. Akan tapi bukan sesuatu hal yang sulit, ya. Mendefinisikan antara halu dengan yakin ini, ya. Memang kita harus berlatih dan berlatih. Kita harus menjadikan diri kita itu terampil saat kita berkomunikasi dengan Sang Maha Kuasa. Terampil saat kita berkomunikasi dengan Sang Maha Pencipta. Diri kita bisa mengikhtiari, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mewujudkan. Maka bagaimana agar hati kita, rasa kita, diri kita seutuhnya itu benar-benar ada dalam kerangka apa yang Allah inginkan hidup seorang manusia. Maka pastikan diri kita menjadi kesejatian itu. Kita berada dalam dunia ini menjalankan apa yang Allah perintahkan, mengikuti apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan dalam sebuah prototip manusia utama, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika kita sudah berada di sana, maka apa yang kemudian harus kita khawatirkan? Apa yang kemudian harus kita takutkan? Apa yang harus kemudian menjadikan diri kita menjadi ada yang kurang? Maka tentu tidak ada lagi. Semuanya sudah ada di sini. Karena bahagia hadir kapan saja kita mau, kapan saja kita inginkan, kapan saja kita mengizinkan. Tugas kita hanya mengizinkan segala hal yang kita inginkan itu hadir dalam kehidupan kita tanpa ada yang menyabotase. Nah, segala hal yang menyabotase itulah yang kemudian butuh untuk kita kondisikan, butuh untuk kita upayakan agar tidak kemudian mensabotase lagi, menganulir lagi, mengcancel lagi. Kenyataan itulah yang kemudian menjadi penyebab diri kita menunggu lama, diri kita menanti dalam ketidakpastian, atau bahkan bisa jadi kita hadir dalam keputusasaan. Maka ketika kita sudah bisa menghadirkan antara ideal dan realita itu dalam diri kita, maka antara apa yang kita inginkan dengan apa yang kita rasakan sudah menyatu dalam kehidupan kita.
Kiranya itu sahabat yang berbahagia, semoga kita akan semakin terampil, akan semakin kaya dengan pengalaman ketika kita mau mencoba, ketika kita mau mengikhtiari bersama. Karena apa yang kita rasakan saat ini tentu saja berbeda-beda. Apa yang saya rasakan dengan sahabat semua rasakan berbeda. Tentu perbedaan-perbedaan ini akan mengayakan kita semua dengan apa yang menjadi sebuah konsep kehidupan. Dalam pesantren kehidupan kita akan belajar bersama, kita akan berbagi bersama, agar bagaimana kita bisa menikmati hidup dengan kebahagiaan yang menjadi cita-cita kita semua. Tetap jaga semangat agar kita bisa bahagia, kita tetap sehat, kita tetap bermanfaat untuk sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.